Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oh, luar biasa. Bagaimana kabarnya? Sehat? Jadi sebelum pelaksanaan pembelajaran dimulai, kita berdoa dulu ya. Silakan Pak Sa, pimpin doa ke depan. Sebelum belajar, marilah kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina nikmataka wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal Amin. Baik, selanjutnya Bapak absen dulu ya. Bapak absen dulu. Amelia Putri, Hadir Pak. Vidya Adima, Hadir Pak. Firda Jelianti, Hadir Pak. Ajalia Zahwa, Hadir Pak. Meli Alpi Rahmayanti, Hadir Pak. Nina Amelia, Hadir Pak. Parista. Hadir Pak. Parista izin ya. Gina Rahma, Hadir Pak. Elisa, 2 orang ya. Ini sakit apa gimana? Sakit ya. Baik, sebelum proses pembelajaran dimulai, marilah kita menyanyikan lagu wajib nasional. Silahkan berdiri ya. Baik, silahkan duduk kembali ya. Nah, kita lagu wajib nasional sudah selesai. Sekarang kita biar semangat belajar, kita tepuk semangat dulu ya. Siap, tepuk semangat. Selanjutnya, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk fokus, mendengar, tepuk konsentrasi. Guruku berbicara, aku yang mendengar.
Tepuk tangan untuk kita semua. Baik. Kita menyanyikan lagu wajib nasional sudah selesai. Terus tepuk semangat tadi, biar semangat belajarnya kita sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke materi ya, dimana pada pagi hari ini kita akan belajar pelajaran hari ini, pagi ini, yaitu pelajaran IPAS ya. IPAS itu apa? Ilmu pengetahuan dan sosial ya. Nah, IPAS ini yang nanti Bapak akan sampaikan itu ada tujuan pembelajarannya. Itu ada 3 tujuan pembelajaran yang nanti akan kita bahas ya. Jadi yang pertama itu tujuan pembelajaran, peserta didik bisa mengidentifikasi bagian-bagian tubuh dari tumbuhan. Itu yang pertama ya. Terus yang kedua, peserta didik memahami fungsi dari masing-masing bagian tubuh tumbuhan. Yang ketiga, peserta didik bisa mengaitkan fungsi bagian tubuh dengan kebutuhan tumbuhan untuk tumbuh, mempertahankan diri serta berkembang biak. Jadi supaya berkembang biak dengan baik ya. Ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Kita ke materi ya. Yang akan kita bahas yaitu bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya ya. Ini adalah gambar bagian tubuh tumbuhan. Bagian tubuh tumbuhan ini yang pertama itu ada apa? Yang pertama ada akar. Yang kedua ada batang ya. Ada akar, ada juga batang. Terus yang ketiga ada bunga. Yang ketiga ada bunga ya. Terus yang keempat ada apa? Ada buah. Yang kelima ada daun ya. Jadi bagian tubuh tumbuhan itu ada 5 ya. Sudah kita bahas tadi. Yang pertama ada akar, terus ada batang, ada buah, terus ada bunga, ada buah, terus ada daun ya. Selanjutnya itu akar ya. Yang pertama itu ada akar. Ada yang tahu fungsi akar ini? Ada 2 ya, ada 2. Ada yang tahu yang pertama apa fungsi akar? Ada yang tahu? Air dan nutrisi di dalam tanah. Yang pertama itu menyerap air dan nutrisi di dalam tanah. Terus yang kedua apa? Menopang tumbuhan agar kokoh. Yang kedua menopang tumbuhan agar kokoh. Jadi itu fungsi akar ya. Fungsi akar. Bila mana akar di pohon tidak berfungsi, itu akan mengakibatkan pohon itu jadi mati ya. Kalau akar sudah tidak berfungsi. Terus contoh akar. Contoh akar itu ada 2 jenis. Yang pertama itu akar apa? Yang pertama akar tunggang. Jadi akar tunggang itu memiliki akar utama dari pangkal batang. Jadi akar tunggang itu akar apa? Contohnya. Nah, contohnya akar tunggang itu adalah wortel
Ya, itu contohnya akar tunggang. Terus yang kedua, ada akar serabut. Akar serabut itu memiliki akar kecil dari pangkal batang, ya. Contohnya, akar serabut itu apa? Singkong. Akar serabut itu contohnya itu adalah singkong. Jadi, yang pertama ada akar tunggang, itu contohnya apa tadi? Apa? Akar tunggang. Contohnya apa tadi? Akar tunggang itu contohnya terus yang daun. Jadi proses fotosintesis pada daun ini yang pertama itu apa? Cahaya matahari. Terus setelah cahaya matahari ada oksigen. Terus yang ketiga ada karbon dioksida. Terus yang keempat ada air, ya. Jadi proses berfotosintesis itu bunga atau tumbuhan itu membutuhkan yang pertama cahaya matahari, sehingga yang kedua itu oksigen, yang ketiga karbon dioksida, yang keempat air. Jadi setiap tumbuhan kalau ingin bagus, ingin sehat, ingin tumbuhnya cepat, itu harus membutuhkan air. Jadi di lingkungan tersebut itu harus bisa menyerap air, tidak boleh kekeringan, ya, tumbuhan itu, ya. Nah, ini adalah bunga. Lanjut, ya. Nah, ini buah. Ada yang tahu buah apa ini? Ada buah apel. Ya, ini ada buah apel. Nah, ini yang sudah kita bahas tadi. Yang pertama, jadi pepohonan ini akan tumbuh dengan baik, dengan bagus, sehingga bisa menyebabkan pohon ini berbuah dan daun-daunnya bisa bagus. Pertama dari akarnya dulu. Dari akarnya dulu yang bisa menyerap air. Yang bisa menyerap air sehingga bisa menyebabkan pohon ini bisa tumbuh dengan baik, sehingga bisa menghasilkan daun yang bagus dan juga bisa menghasilkan buah yang bagus, ya. Kita kembali ke bunga, ya. Nah, ini adalah bunga, ya. Jadi bunga ini pertama apa? Yang pertama kita lihat nanti di halaman rumah kita atau di mana, ya. Nanti kita bisa tahu, kita bisa paham kalau tangkai bunga ini, nah seperti ini. Ini tangkai bunga, ya. Terus yang kedua adalah bakal biji. Jadi bakal biji itu di sini. Jadi biji itu nanti munculnya di sini nih. Ketika bunga mengeluarkan biji, menghasilkan biji itu nanti di sini. Ya, nanti bijinya di
Ini ya. Terus yang ketiga apa tadi? Dasar dasar bunga. Nah, biji bisa menghasilkan dengan baik itu dasar bunganya juga harus baik ya. Oke. Coba tolong sebutkan bunga di lingkungan yang kalian tahu. Ya, ada yang tahu? Yang pertama apa? Mawar. Terus yang kedua? Contoh bunga. Biasa kita lihat ya, di halaman rumah kita, di kisaran lingkungan halaman rumah kita juga ada contoh bunga seperti itu. Ya, bisa dipahami ya? Nah, ini bunga adalah organ produksi pada tumbuhan, di mana kalau menghasilkan bunga dengan bagus, dengan baik, sehingga bisa tumbuh bunga dengan baik, itu harus dari akarnya dulu awalnya. Akarnya harus menyerap air dengan baik, dan nanti bunga pun akan terlihat baik juga, bagus ya. Nah, tadi apel ya. Jadi buah adalah hasil dari perkembangan bunga yang sudah berkembang biak. Ya, jadi kalau sudah berkembang biak dengan bagus, dengan baik, ya, akarnya menyerap air dengan baik, sehingga bisa menghasilkan buah juga dengan baik. Nah, ini sudah kita bahas tadi ya. Nah, ini adalah buah apa saja? Apa lagi? Kelapa. Hah? Kelapa dan pisang. Ya, jadi tadi sudah kita bahas kaitan dengan buah yang ada bijinya. Ulangi lagi, apa tadi? Buah yang ada bijinya, buah apa saja? Terus apa lagi? Mangga. Yang mana kelompok batang? Yang ketiga kelompok bunga. Kelompok bunga. Yang keempat kelompok daun. Mana? Kelompok daun. Yang kelima kelompok buah. Jadi kita bagi menjadi 5 kelompok ya. Baik. Silahkan digambar ya. Silahkan digambar sesuai dengan kelompok masing-masing ya. Nanti setelah selesai menggambar, nanti akan dipresentasikan ya. Pan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, silakan. Kami dari kelompok akar akan mempresentasikan Ya, hasil gambar kami. ya, terus. Fungsinya menyerap air di bawah tanah. Ya, lanjut. 2. Menopang air agar tetap kokoh. Lanjut. Contohnya, akar bunga. Akar adalah bagian tumbuhan yang tumbuh di bawah tanah. Fungsinya untuk menyerap air dan nutrisi di dalam tanah, yaitu di bagian menjadi dan 2 bagian. Ya, lanjut. Sudah. Ada yang mau tanya? Silakan, ada yang mau bertanya dari kelompok mana ini? Kelompok apa? Maka Kelompok Batang, silakan. Silakan. sampah untuk manusia. Sumber makanan contoh ubi, singkong, wortel. Pengobatan contohnya dibuat jamu. Gimana? Bisa dipahami? Bisa. Ada yang tanyakan lagi? Sudah? Paham ya? Ada yang lain? Tanya lagi. Silahkan, ada yang lain? Kelompok mana? Satu lagi. Yang bertanya ke kelompok akar. Hah? Sudah ya? Sudah berarti ya? Baik, silahkan kelompok akar duduk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, ada yang sudah selesai. Ini kelompok apa? Buah. Silahkan ke depan, kelompok buah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok buah akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Ya. Buah merupakan bagian tumbuhan. Di dalam buah terdapat biji bersamaan dengan perubahan bakal biji. Menjadi biji terjadilah buah, yaitu suatu organ yang berasal dari bunga yang menyelubungi biji dan berguna untuk pancaran biji. Tadi dengan melemparkan biji itu dari dalam buah atau bersamaan dengan buah terpisah dari induknya. Buah adalah hasil perkembangan bunga yang berkembang yang fungsinya untuk menyimpan makanan dan melindungi biji di dalam. Setiap bagian tumbuhan saling bekerja sama untuk kelangsungan hidupnya. Apa ada yang ingin ditanya? Silakan, ada yang ingin ditanyakan. Kelompok apa tadi? Batang, silakan. Apa manfaat buah-buahan untuk manusia? Apa manfaat buah-buahan untuk manusia? Sumber vitamin, sumber air dan gizi, mencegah penyakit, obat buat tubuh, sumber antioksidan. Gimana? Paham ya? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Tepuk tangan untuk kelompok apa? Buah ya. Selanjutnya kelompok bunga, silahkan ke depan. Ayo cepat ya. Waktunya sebentar lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo silahkan, silahkan. Fungsinya tempat berkembang biak tumbuhan akan menghasilkan bibit-bibit yang menjadi tumbuhan baru jika bibit jatuh ke tanah. Ada yang mau bertanya? Silahkan. Ada yang ingin ditanyakan? Dua pertanyaan ya, dua pertanyaan. Yang pertama dari kelompok buah, silahkan. Apa fungsi benang sari? Sebagai alat pelindung serta pada tumbuhan dan menggunakan dalam proses berkembang biak. Ya, terus bisa dipahami kelompok buah? Bisa ya. Selanjutnya kelompok batang, silahkan. Silahkan. Ada yang tanyakan? Tidak ada. Ada yang lain? Dari kelompok lain? Ada yang ditanyakan? Tidak? Sudah ya berarti ya? Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Selanjutnya kelompok batang. Silahkan ke depan kelompok batang. Oh. Silahkan nanti ya, nanti sebelum kelompok batang mempresentasikan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nanti ya kelompok ini kelompok batang.
memahami apa yang disampaikan oleh Bapak, ya. Jadi pasti kalian akan menemukan nanti di halaman rumah kalian. Dan Bapak harapkan nanti setelah kita selesai materi ini, kalian nanti bisa mencobanya di rumah, ya. Bisa mencobanya di rumah, bisa menanam apa saja yang kalian mau. Contoh, menanam cabai, terus menanam apa lagi yang biasa di kita? Menanam bunga, apa lagi? Singkong, apa lagi? Tomat, terus apa lagi? Ubi, terus apa lagi? Pepaya. Nah, itu bisa kalian nanti lakukan di rumah, ya. Nanti kita akan cobalah di pelajaran yang selanjutnya kita bisa mempraktekkan nanti, ya, bisa mempraktekkan. Dan intinya silahkan setelah ini kalian bisa selesai bisa coba nanti di rumah, ya. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan, ya. Materi demi materi sudah terlaksana dengan baik, ya. Terima kasih. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan.